Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris, mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di kampus maupun di luar kampus, di dalam maupun di luar negeri yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan diskusi dengan tema membangun umat dan bangsa melalui supremasi hukum. Dan ketepatan para narasumber ini adalah para dosen dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Mereka adalah para expert dalam bidang hukum dan tentu saja mereka akan bicara terkait dengan tema yang kita siapkan ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kami beri kesempatan masing-masing narasumber untuk menyampaikan, mengenalkan diri. Dari yang sebelah kanan sendiri, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Profesor Dr. Saifullah, Besar Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, Dekan Fakultas Syariah ya, Pak. Ya, berikutnya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Aunul Hakim. Saya dosen di Fakultas Syariah. Kebetulan sekarang menjabat Ketua Prodi Hukum Tata Negara Siasat. Baik. Sebelah kiri saya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ervania Zuhria MH, dosen Fakultas Syariah. Saat ini dipercaya oleh Pak Rektor sebagai Sekretaris Prodi Program Doktor Hukum Keluarga Islam. Baik, yang terakhir silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Khoirul Hidayah, bidang keilmuan hukum ekonomi, pengajar di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kebetulan sekarang juga sedang dipercaya mendapatkan amanah sebagai Wakil Dekan UPK di Fakultas Syariah. Baik, terima kasih. Kita jeda sebentar. Fakultas Syariah UIN Malang dengan 4 program studi: Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mencetak sarjana hukum yang berkiprah menjadi hakim, advokat, notaris, pebisnis, mediator, politisi, dan mufassir. Fakultas Syariah menjuarai pencak silat tingkat internasional dan debat konstitusi nasional. Baik, kita lanjutkan. Prof. Saiful, tema ini sangat menarik karena kita ingin membangun umat ya dan bangsa secara keseluruhan menjadi umat dan bangsa yang baik ya, yang tertib, yang kemudian semuanya memperoleh hak-haknya dan tentu saja yang lain-lain, sejahtera ya, lahir dan batin. Nah, tentu untuk menuju ke sana perlu supremasi hukum. Apa sih sebetulnya peranan hukum dalam membangun umat dan bangsa ini, Prof? Baik, terima kasih Pak Rektor atas pertanyaannya. Topik ini membangun umat dan bangsa menjalani atau meneguhkan supremasi hukum. Melalui ya, melalui. Jadi istilah supremasi hukum itu dalam kajian literatur, sejarah dan sebagainya itu adalah rule of law. Jadi dia memposisikan hukum itu paling tinggi, supremasi itu paling tinggi, di atas itu tidak ada. Jadi
supremasi hukum itu dalam konteks kekinian ini itu sudah mengalami berbagai perkembangan, terutama di negara-negara yang demokrasi. Ada yang menjadikannya sebagai panduan, ada yang menjadikannya sebagai pedoman. Nah, saya kemudian menghubungkan dengan kebangkitan kebangunan umat berdasarkan umat dalam menjalani salah satu ibadah puasa kita bulan ini, bagaimana signifikansinya, signifikansi antara ketaatan umat, kepatuhan umat, kesadaran umat terhadap supremasi hukum. Nah, setelah saya melihat ya berbagai fakta di lapangan, kenyataan, kemudian hasil-hasil riset, sesungguhnya posisi supremasi hukum dalam konteks ini kan orang menyebut hukum positif, hukum nasional negara kita ini itu memang tidak bisa melampaui agama. Tidak bisa melampaui agama. Mengapa saya katakan demikian? Karena jadi begini, pengetahuan tentang agama, sikap, perilaku, ketaatan, kepatuhan, sampai kesadaran terhadap agama, kalau dia menjalankan hukum itu akan berkualitas baik. Gitu. Jadi sangat diukur dari itu. Makanya kalau seseorang melihat ada sebuah produk hukum dari sisi regulasi yang dia lihat tidak sesuai gitu ya dengan ketentuan agama, dia tidak akan menjalankannya. Jadi kalau hukum itu kemudian diproduksi oleh parlemen, kemudian dijalankan untuk membangun tingkat kesadaran hukum, itu harus ekuivalen dengan apakah ini sama dengan kesadaran umat dalam beragama. Jadi kalau dia bersikap agama itu tidak ada masalah, dia akan istiqomah menjalankan. Atau dibalik, Prof. Kalau misalnya umat ini menjalankan agama dengan baik, tentu mereka juga sudah menjalankan supremasi hukum sebetulnya ya. Apa begitu? Ya, jadi itu sama dengan saya bisa disebut sebagai Pancasila sejati. Saya menjalankan syariat Islam dengan baik. Karena tidak akan bertentangan ya antara NKRI, Pancasila dengan syariat Islam ini ya, karena kedua-duanya adalah untuk kebaikan gitu ya. Jadi umat yang baik pasti menjadi bangsa yang baik gitu ya. Menjalankan syariat agama. Jadi biasanya supremasi hukum ini didekatkan dengan persoalan law enforcement. Oh gitu, Jadi kalau penegakan hukum di Indonesia akan terbangun dengan baik, itu tentu saja ditopang sejauh mana tingkat kesadaran beragama. Itu akan menemui titik keberhasilan. Jadi sungguhnya apa ya, puasa asyam di Ramadan ini sungguhnya punya kontribusi besar ya dalam apa ya, membangun supremasi hukum ya, karena kesadaran tadi ya, kesadaran untuk mengikuti hukum misalnya. Nah misalnya hukum dalam agama, taruhlah kasus Islam itu sangat kompleks ya, orang masuk ke WC aja ada hukumnya ya. Ya kan ya, hukum dalam arti yang sangat luas sekali ya, dan itu include di dalamnya hukum-hukum positif ya sebetulnya ya. Jadi kesadaran hukum itu akan terlihat jelas jika orang itu berpuasa dengan sesungguhnya. Bahwa aturan-aturan puasa itu banyak sekali larangannya, dan itu membentengi seseorang untuk tidak melakukan panrematikda, melakukan pelanggaran hukum. Jadi luar biasa sungguhnya ya. Jadi justru hukum Islam itu support ya hukum positif gitu ya. Jangan dipertentangkan gitu ya. Hukum yang baik itu sangat ditentukan sejauh mana orang itu taat pada agama. Luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Aunul, tadi sudah diungkap oleh Prof. Saiful ya. Sesungguhnya kalau kita lihat dari perspektif Islam ya, supremasi hukum itu kayak apa sebetulnya itu? Ada dalil-dalilnya macam-macam itu ya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang ditanyakan bagaimana supremasi hukum dalam Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang selalu menekankan pada keadilan. Jadi hukum itu dibuat adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Ini aspek hukum yang utama.
dan keadilan itu menjadi dasar daripada pemerintahan, kepemimpinan dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan contoh suri teladan dengan sabda beliau dalam suatu peristiwa. Ada satu Bani Makhzum zaman itu mencuri, kemudian karena ini keluarga dari termasuk pembesar orang Quraisy, mereka melobi kepada Rasulullah melalui seorang sahabat yaitu Usama untuk supaya dibebaskan dari hukuman potong tangan itu. Lalu apa Rasulullah? Langsung Rasulullah memerah wajahnya, tenang, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seandainya dahulu umat dahulu itu hancur gara-gara mereka ketika ada orang besar, pemimpin atau keluarga orang yang mulia melakukan suatu pelanggaran lalu mereka meninggalkannya. Sementara ketika ada orang lemah melakukan pelanggaran, mereka menegakkan keadilan itu, hukum itu. Lalu Rasulullah maka mengatakan, demi Allah seandainya putriku yaitu Fatimah, laukanatil Fatimatu syarqat, laukanat binti Fatimah syarqat laqata'tu yada, akan saya potong tangannya. Itu seperti itu. Jadi Rasulullah itu betul-betul contoh yang sudah dan bagaimana beliau mengatakan putrinya pun misalnya mencuri, beliau akan memotong tangannya kalau memang terbukti. Ini salah satu bukti bahwa ajaran Rasulullah SAW dan Islam ini betul-betul hukum ada di atas segalanya. Bahkan ada juga salah satu kisah, ini saya tambahan suatu cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu putranya yang namanya Abdurrahman itu hidup di Mesir di bawah gubernur namanya Amr bin As. Ini putranya Umar Khattab, Abdurrahman ini lagi pingin minum minuman khamr sama sahabat temannya yaitu Abu Sarwa'ah itu. Nah setelah minum, tapi zaman dahulu itu orang melanggar itu kalau merasa menyesal langsung melapor dan dihukum. Dan dia langsung melapor kepada Amr bin As bin gubernur, langsung gubernur memanggilnya di dalam, masuk dua itu masalah rumahnya, langsung dipotong rambutnya lalu dicambuk, dihukum di dalamnya. Nah setelah beberapa saat ayahandanya Umar bin Khattab jadi khalifah di Madinah itu mendengar berita itu, lalu memanggilnya untuk datang ke Madinah, dan Umar Khattab sangat murka dan beliau juga menghukum untuk kedua kalinya. Inilah contoh, ada ayat, ada dalil dan ada bukti bagaimana Islam itu menjadi suatu keadilan masuk hukum itu. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau berdua. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Diskusi yang amat sangat menarik ini. Bu Dr. Ervania, tadi telah disampaikan Prof. Saiful, Kiai Aunul ya terkait dengan supremasi hukum ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari dalil-dalil di Al-Quran ada enggak? Ya, jadi dalam tadi Prof. Saiful sudah mengungkap dalam konteks keindonesiaan gitu ya. Ketika kita melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran, ketika bagaimana Quran itu muncul di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, itu ada 3 aspek gitu ya. Bagaimana hukum itu terwujud. Yang pertama adalah adamul kharaj, ya, tidak mengandung kesulitan, tidak membebankan kepada manusia. Jadi ketika kita melihat bagaimana asbabun nuzul Al-Quran itu turun, itu selalu dibarengi dengan tradisi atau budaya yang muncul di masyarakat kita. Itulah bagaimana artinya hukum itu diterapkan berdasar wahyu, itu sangat kontekstual gitu ya? Iya, sangat kontekstual. Seperti saya melihat contoh gitu ya. Kenapa di dalam Allah memberikan
aturan di dalam pemberian waris itu antara laki-laki dan perempuan itu kok banyak laki-laki gitu. Itu juga karena banyak dipengaruhi oleh faktor budaya yang muncul di Arab, yaitu budaya patriarki yang memang dari sisi keadilan 2:1 itu adalah konteks yang sangat adil karena beban laki-laki di Arab itu lebih berat daripada perempuan yang hanya tidak boleh mengakses apapun. Tetapi dalam konteks di Indonesia dalam penegakan hukum, kemarin saya juga melakukan riset bagaimana dalam konteks penegakan hukum tentunya apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah ada pergeseran konteks masalahnya, ya. Jadi memang karena ada perempuan yang jadi sekretaris prodi juga ya, berbeda dengan yang di Arab. Tidak hanya seperti itu, Prof. Jadi karena mungkin beban yang diberikan kepada perempuan dalam konteks keluarga lebih besar, itu ada beberapa hakim yang memberikan waris itu sama antara laki-laki dan perempuan. Atau lebih? Bisa saja lebih karena mungkin konteks masalahnya bisa berubah. Nah, dalam konteks ini penegakan hukum itu memang bagaimana hukum dibuat itu setidaknya tidak membebankan, tidak memberatkan bagi manusia yang menerapkan. Ketika hukum dibuat dengan banyak penafsiran, itu pun akan tidak menjadi supremasi hukum akan sulit untuk ditegakkan. Nah, yang kedua, bagaimana ayat-ayat turun Al-Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Bagaimana masyarakat jahiliyah pada waktu itu sudah punya aturan yang sudah berkembang dan ditaati oleh masyarakatnya. Nah, disinilah bagaimana akulturasi budaya yang sangat indah yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad itu betapa indahnya, dan akhirnya masyarakat Arab pada waktu itu menerima dan mentaati hukum-hukum yang sudah diberikan kepada Allah untuk ditaati dan dilaksanakan. Dalam konteks keindonesiaan saya kira juga sama, banyak aturan atau perundang-undangan yang memang itu sangat mudah diterapkan itu akan cenderung untuk ditaati. Tetapi ketika undang-undang itu multitafsir, maka supremasi hukum akan sulit untuk bisa diimplementasikan di masyarakat kita. Oleh karena itu dalam konteks sekarang puasa, bagaimana puasa ini bisa menjadi suatu ketaatan manusia untuk bisa mentaati gitu ya. Karena memang kita tidak dituntut puasa 24 jam oleh Allah. Nah, ini adalah suatu kemudahan yang diberikan. Tetapi bagaimana ketaatan itu muncul pada diri manusia ketika memang betul-betul sudah menjiwai apa makna dari puasa itu. Kalau dulu saya waktu kecil itu di pinggir-pinggir jalan orang jual makanan itu masih dikasih satir, apa namanya, tutup ya, gorden begitu. Tetapi saat ini sudah sangat terbuka sekali, seakan-akan ketaatan terhadap aturan-aturan Allah itu sudah mulai mengalami pergeseran makna. Nah, inilah yang terus kita upayakan, bagaimana ketaatan tidak hanya ketaatan terhadap aturan negara, tetapi bagaimana ketaatan terhadap aturan-aturan agama. Tentunya ketika orang taat terhadap aturan agama, secara otomatis akan memudahkan kita untuk lebih taat kepada aturan negara. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Kita aplaus untuk beliau. Bu Daya, apa yang perlu juga dilakukan agar kemudian hukum ini ditaati oleh umat dan ditaati oleh bangsa, yang kemudian baik akibatnya kepada mereka juga karena menjaga hak-hak dan kemudian memperoleh sesuatu yang seharusnya mereka peroleh, dan ujungnya agar mereka semua, kita semua umat dan bangsa ini sejahtera. Terima kasih, Prof. Saya hanya ingin melengkapi dari para senior saya tadi sudah lengkap sekali. Cuman saya ingin menjelaskan terkait masalah konsep supremasi hukum itu apa sih. Jadi supremasi hukum tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saifullah adalah posisikan hukum pada level yang tertinggi. Supremasi hukum ini dalam konsep negara hukum. Jadi negara hukum, di mana negara hukum di sini adalah hukum yang memang dibuat oleh negara, yang memang di sini negara diberikan kewenangan sebagai penguasa untuk mengatur masyarakatnya melalui norma, kalau di Indonesia namanya hukum positif. Disitulah yang menurut saya
ketika sebuah negara demokrasi itu kan orang diberikan kebebasan untuk melakukan memenuhi haknya, tetapi memenuhi kewajibannya, tapi memenuhi haknya juga. Tetapi kadang-kadang dia lupa kapan saatnya dia ternyata melanggar hak orang lain. Nah, itu adalah batasnya. Sehingga itulah yang kemudian perlunya hukum itu ditempatkan pada level yang tertinggi. Dalam arti di sini hukum bukan berarti kemudian berbeda dengan hukum agama, tidak. Tapi hukum seperti halnya di Indonesia itu sudah merupakan akumulasi dari etika, moral, dan juga nilai-nilai di dalam agama, sehingga terakumulasi di situ. Kemudian negara adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Ya seperti halnya kalau kita lihat di Al-Quran An-Nisa 59, tentunya kita harus taat pada Allah, gitu kan ya, taat pada Rasul dan juga taat pada pimpinan. Ulil amri ya. Ulil amri. Nah itulah yang kemudian menurut saya hukum dalam arti hukum positif, meskipun itu bukan hukum agama, tetapi ketika kita mentaati hukum positif itu secara otomatis kita pun juga menjalankan nilai-nilai agama dengan baik. Seringkali kita lihat di masyarakat agama itu hanya berada di dalam masjid saja. Jadi seakan-akan nilai agama dalam masjid, tapi ketika keluar dia sudah bisa melakukan hal-hal yang mungkin itu menjadi pelanggaran aturan sosial yang menurut saya itu pun juga melanggar aturan agama. Jadi inilah yang kemudian perlu adanya penegakan hukum yang tadi disampaikan. Banyak hal, kalau saya mengutip Rusbullah, ini salah satu ahli hukum yang mungkin pas dengan tema pada saat ini, yaitu bahwasanya hukum itu memang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban sosial seperti itu. Nah, ketertiban sosial ini tentunya bagaimana? Nah, inilah negara melindungi hak-hak, ada hak publik, kemudian ada hak masyarakat, ada hak private yang kemudian itu harus dilindungi hanya, tetapi kemudian tidak serta-merta ketika masyarakat diberikan haknya kemudian dia sewenang-wenang melakukan haknya itu tanpa dengan melanggar hak orang lain. Contohnya sekarang terkait masalah hak publik ya, hak masyarakat. Banyak sekali sekarang ini berita-berita hoax yang kemudian orang bisa saja membuat statement itu hakku kok, kan seperti itu. Tetapi kemudian dia lupa ketika dia sudah melanggar hak orang lain, kemudian nama orang lain menjadi jelek, kemudian bisa ada juga pembunuhan karakter seperti itu, ada niat yang tidak baik, itu tentunya juga diatur oleh negara. Kalau saat ini ada namanya undang-undang ITE, jadi itu bisa dipidanakan, Prof. Jadi mereka sekarang sudah tidak seenaknya berbicara di media sosial dengan cara yang tidak baik. Artinya pidana itu dalam rangka untuk mendidik masyarakat agar tidak sewenang-wenang. Sehingga di situ kan tidak melanggar hak orang. Termasuk kalau misalnya hak private yang hak individu itu pun juga sama. Kalau misalnya sekarang ini terkait masalah hak atas intelektual mungkin yang lagi rame-ramenya ini terkait plagiasi, itu kan juga melanggar hak individu, hak moral, hak ekonomi seorang lain yang itu merupakan bagian reputasi akademis seseorang. Nah, itu juga yang perlu dibangun. Kalau kita berbicara masalah publik, mungkin sekarang terkait masalah pajak ya. Jadi negara pun juga punya hak gitu ya, ketika seseorang itu melanggar aturan, tidak memenuhi kewajibannya, tidak melanggar pajak misalnya, dia berbohong, tidak jujur dengan isi yang kemudian yang seharusnya dia isi, itu nanti juga bisa dipidanakan. Atau dia memotong pajak tetapi kemudian tidak disetorkan kepada negara, dia kan juga tidak jujur, itu pun juga dipidana. Jadi menurut saya nilai-nilai kejujuran itu juga ada di dalam agama Islam. Semua agama juga ada, sehingga menurut saya ketika kita taat pada hukum positif dalam ini adalah hukum yang dibuat oleh negara, itu juga secara otomatis kita pun juga memenuhi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Baik, kita aplaus untuk beliau. Kita jeda sebentar dan nanti kita akan lanjutkan. Tapi lihat yang satu ini. Fakultas Syariah UIN Malang dengan 4 program studi: Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mencetak sarjana hukum yang berkiprah menjadi hakim, advokat, notaris, pebisnis, mediator, politisi, dan mufassir.
Fakultas Syariah menjuarai pencak silat tingkat internasional dan debat konstitusi nasional. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Prof. Saiful ya, hukum ditegakkan itu semuanya dalam rangka membangun masyarakat dan umat yang baik, yang sejahtera, yang maju dan sebagainya. Sesungguhnya bagaimana sih gambaran masyarakat atau bangsa atau umat yang maju itu kayak apa sebetulnya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Jadi kita ini bersyukur alhamdulillah karena Nabi mewariskan dua hal yang penting sampai akhir zaman, yaitu Quran dan hadis. Ya, alhamdulillah. Saya cek bahwa persoalan hukum ini kan ada 3 terminologi dalam Quran. Jadi kata-kata adil, kata-kata elkis, dan kata-kata al-hukm, hampir 100-an. Betapa pentingnya proses penegakan hukum itu karena itu esensi dari supremasi hukum. Nah, dalam kajian-kajian bagaimana umat ini mampu memberikan supremasi hukum agar tetap pada posisi sesungguhnya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat dipengaruhi oleh banyak. Jadi misalnya beberapa pemikiran tokoh itu kalau kita mau melihat ya, orang itu menegakkan aturan, itu banyak hal yang mempengaruhinya. Jadi misalnya dari regulasinya sudah bagus karena gini Prof. Haris, dalam kacamata saya ya, sosiolog itu seringkali melihat masa usia dari sebuah regulasi itu tidak bisa lama, kadang-kadang disesuaikan dengan batas umur karena manusia. Ada perubahan terus karena dinamika harus update ya. Harus update. Jadi kalau usia regulasi itu lewat dari batas usia manusia saja, itu sudah banyak ketinggalan. Kecuali Al-Quran ya, Prof. Kecuali Quran dan hadis itu. Jadi ini kan dinamika lapangan luar biasa. Jadi saya akan memberikan contoh salah satu. Kemudian ada sumber daya manusia. Ini persoalan klasik, ada fasilitas, ada persoalan budaya hukum, dan yang terakhir itu masalah masyarakat yang menerima aturan itu. Nah, saya melihat begini, misalkan sekarang ini ada kebijakan tentang vaksinasi COVID-19. Itu ternyata sudah ada regulasi dan Pak Jokowi sudah memberikan contoh untuk disuntik pertama kali. Saya juga sudah 2 kali. Sudah disuntik Sinovac itu 2 kali. Itu berarti menandakan bahwa ini sebuah aturan yang harus ditegakkan. Tetapi masyarakat kita itu kemudian tidak serta-merta untuk mau disuntik vaksin. Nah, kepercayaan itu bisa. Tapi ini ngomong-ngomong, Prof. Saiful sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali. Saya Sinovac. Kalau belum saya tegakkan. Setelah fatwa MUI meliris bahwa Sinovac itu halal dan suci, itu menjadi indikator masyarakat kita kemudian mau untuk divaksin. Tapi kemudian tidak semua memang fraud. Jadi contohnya misalnya ada riset di DKI Jakarta ya, itu sudah ada perda mereka yang tidak mau divaksin kena denda 5 juta. Itu. Kemudian di Jawa Tengah itu pendekatannya beda. Jadi untuk menuju kepada supremasi hukum itu dibutuhkan sebuah tahapan-tahapan atau proses yang bersifat humanis. Jadi misalnya ada program sosialisasi, ada program persuasif, itu yang memungkinkan mereka menerima aturan hukum itu secara sadar, baru mereka kemudian mengikuti. Jadi ini yang saya lihat seperti provinsi Jawa Tengah, itu provinsi yang persentase masyarakatnya paling kecil untuk menolak vaksinasi. Jawa Tengah ya? Ya, karena dia memprogramkan bahwa sebuah aturan yang ingin diterapkan itu ada proses yang cukup lama, tidak bisa langsung, karena masyarakat akan berpikir kritis untuk baik Prof. Ya, kita lanjutkan ke Kiai Aunul ya. Bagaimana sih konsep masyarakat atau bangsa atau umat yang baik itu bagaimana? Ada enggak dalam Al-Quran atau hadis itu? Yang salah satunya ada diupayakan dengan melalui supremasi hukum. Tapi konsep masyarakat atau bangsa atau umat yang
yang ideal itu yang bagaimana? Nah, terima kasih Prof. Ya. Ini bagaimana masyarakat yang ideal, yang bisa dikatakan betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jadi Islam sudah begitu luas sekali ajaran-ajarannya, mencakup segala kehidupan masyarakat. Sehingga di situ ketika masyarakat semuanya yang dipandu oleh beberapa dari para tokoh-tokoh ulama dan para umaro, ada dua unsur dalam masyarakat yang itu yang perlu harus menjadi suri tauladan kita, yaitu para umaro dan para ulama ini. Ya, inilah yang mereka sungguhnya harus bersatu dalam rangka untuk menegakkan supremasi hukum ini. Ketika ulama dan umaro ini bisa menyatu, dan kita bersyukur di Indonesia termasuk negara yang betul-betul bisa memadukan antara ulama dan umaro. Dan pemerintah pun demikian, mereka tidak bisa semena-mena buat aturan seperti vaksinasi, mereka perlu fatwa dari MUI. Kemudian juga perlu bagaimana masyarakat, para ulama itu mendukung, sehingga di sini akan terwujud ketika para pemimpin yang bisa kita contoh itu memberikan contoh yang baik, maka kita masyarakat akan menjadi baik juga. Jadi harus ada sinergi dari berbagai komponen ulama, umaro harus sinergi tidak boleh seenaknya gitu. Baik, Bu Dr. Irvania, sebetulnya ada tip atau ada cara atau strategi tertentu untuk membangun umat dan bangsa ini menjadi taat terhadap hukum atau tidak? Terima kasih, Prof. Triknya adalah jangan buat aturan itu yang membebankan, yang sulit untuk diimplementasikan, terus yang multitafsir, Prof. Kan gitu. Banyak juga beberapa pasal gitu ya, yang biasanya kita sebut pasal karet gitu ya, bisa ditarik kanan, bisa ditarik kiri. Nah, itulah yang kadang pembuat undang-undang itu tidak melihat bagaimana aspirasi dari masyarakat di dalam pembentukan hukum. Walaupun kita tahu bagaimana proses legislasi dalam pembuatan undang-undang begitu panjangnya dan begitu lewat debat publik dan lain sebagainya, tetapi produk hukum kita adalah produk politik. Nah, inilah yang kadang menimbulkan multitafsir dan sulit sekali supremasi ditegakkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu bagaimana hukum ini bisa efektif untuk ditegakkan dan ditaati oleh masyarakatnya, itu tadi, jangan terlalu banyak penafsiran, juga jangan membebankan terhadap masyarakat gitu ya. Dan tentunya ketika masyarakat, kenapa hukum itu ada? Karena memang masyarakat itu harus diatur. Kalau kita tidak ada aturan hukum seperti zaman jahiliyah dulu gitu kan, pasti hukum rimba itu akan berlangsung gitu ya. Oleh karena itu banyak ya daerah-daerah yang membuat perda dalam konteks mungkin atas entah itu kebutuhan masyarakat atau tidak. Seperti contohnya perda haram merokok, perda haram untuk berboncengan, konon ya, berboncengan perempuan dan laki-laki begaga. Nah, ini kan kadang-kadang sesuatu yang tidak dibarengi dengan apakah masyarakat menginginkan suatu aturan itu ditegakkan atau tidak. Ini kadang kurang mendengarkan dari kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika hukum tidak dibuat berdasarkan local wisdomnya, tentunya akan sulit. Seperti apa yang diungkapkan oleh Prof. Saiful, bahwa undang-undang itu memang mempunyai masa gitu ya. Kita tahu bagaimana undang-undang kita, undang-undang perkawinan itu sudah mulai 74 gitu ya, sudah hampir 47 tahun lamanya, yang sampai saat ini belum ada regulasi atau amandemen perubahan. Dan ini tentunya banyak hal yang akhirnya dilanggar oleh masyarakat, seperti contohnya batasan usia nikah gitu kan, itu banyak pelanggaran. Dan saat ini ketika ada sudah amandemen usia nikah 19 tahun, itu ternyata tidak mengurangi pernikahan usia anak semakin tinggi. Dan di Indonesia itu ada 3 wilayah, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Indramayu, itu semakin tinggi usia perkawinan dininya. Nah, ini artinya di Malang itu orang anak-anak muda sudah suka menikah sebelum usia 19 tahun. Sudah dinikah 12 misalnya? Ya, bisa saja seperti itu. Kalau dalam undang-undang perkawinan kan
ya? Nomor 1 tahun 74 itu 16 dan 18. Kemudian di amandemen karena beberapa hal gitu ya, pertimbangan terhadap kesiapan perempuan dan tingginya angka perceraian itu karena usia dini, ternyata ketika negara membuat aturan dengan pendewasaan itu kok semakin tinggi pelaksanaan dispensasi di beberapa wilayah. Nah, ini kan harusnya terus kita upayakan bagaimana penegakan hukum ini bisa dilaksanakan, masyarakat taat terhadap aturan. Tentunya ya tadi itu lintas sektor harus sama-sama berjalan untuk bagaimana supremasi hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Jadi hukum yang mungkin ditegakkan ya, bukan hukum yang mungkin ditegakkan di dalam pikiran aja gitu ya. Betul. Ya. Baik, gimana Bu Dokter? Mungkin ada tambahan? Oke, closing statement. Sedikit saja Prof. Jadi sebenarnya Al-Quran saja yang itu memang sudah diturunkan oleh Allah itu sudah banyak yang melanggar. Apalagi hukum yang dibuat oleh pemerintah, oleh manusia. Jadi menurut saya kembalilah kepada diri kita masing-masing. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk selalu berbuat baik. Hablum minanas. Hablum minallahnya tentunya nanti ketika hablum minanasnya kita baik, insya Allah hubungan sama di atas pun juga baik. Jadi bagaimana kita selalu menjalin hubungan baik dengan teman, dengan kolega, itu secara otomatis kita nanti akan taat pada aturan. Ketika orang tidak suka kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan, janganlah kita lakukan. Kemudian janganlah kita melakukan yang kemudian bisa merugikan orang lain. Pada saat itu, pada tataran itu saja hablum minasnya kita perbaiki, insya Allah nanti hablum minallahnya juga baik dan akhlak pun umat manusia, bangsa dan negara pun juga insya Allah baik. Allah memberikan, saya juga kayaknya kayak sok-sokan gitu ya Prof ya. Tapi menurut saya seperti ini. Jadi Allah itu memberikan kebaikan kepada umatnya sehingga tanpa ada balas jasa, sehingga manusia pun juga harus senantiasa selalu berbuat baik tanpa ada imbalan. Seperti Allah gitu ya. Hukum, nah seperti itulah. Jadi kita tanpa harus ada aku berbuat baik agar nanti dapat pahala, aku berbuat baik agar Pak Rektor mungkin. Jadi kita berharap pahala dari Allah nggak boleh ya? Kalau bisa lebih dari itu boleh Prof. Mungkin itu saja Prof. Insya semuanya. Terima kasih, kita aplaus untuk mereka berempat. Para pemirsa yang saya hormati, ini amat sangat penting ya kita bicara masalah supremasi hukum. Tentu supremasi hukum ini ditegakkan dalam rangka untuk membangun umat dan bangsa ini menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya mereka tertib dalam kehidupannya, sejahtera dan memperoleh hak-haknya dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih dan marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.